kalau melihat gambar-gambar foto-foto para pahlawan revolusi yang baru saja diangkat dari sumur lubang buaya, kami bisa membayangkan begitu kejam dan biadabnya perbuatan mereka terhadap orang tua kami yang sampai wujudnya juga tidak jelas dan terlihat bahwa ada kesakitan yang luar biasa yang mereka terderita ya, dan itu terbaca dan saya bisa merasakan itu dan saya tidak tahan melihat foto-foto itu. Memang saya akan menangis dan saya akan marah dan tentu dendam tentu ada. Perbuatan semacam itu tidak layak dilakukan oleh manusia-manusia Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Baru tanggal 6 Oktober Bung Karno muncul di Istana Bogor bersama dengan para wartawan, tapi saya juga mendengarkan lewat TVRI bahwa Bung Karno mengatakan apa yang terjadi terhadap para jenderal seperti ayah saya, para deputi dan asistennya adalah riak-riak kecil di samudera. Bahasa Belandanya rim ocean in the ocean gitulah, bahwa itu riak-riak kecil di samudera. Dan saya pikir kenapa begitu ya, kok tidak ada penghargaan sama sekali terhadap orang tua kami yang ditemukan di sumur dalam keadaan sudah tidak berbentuk lagi, deform gitu, artinya tidak ada bentuk lagi sehingga sulit untuk mengenali bagaimana kami menderitanya yang tadi. Ya, jadi saya kembali ke tanggal 1 Oktober 1965 ketika orang tua saya, Bapak Ahmad Yani dan para deputi dan asistennya telah diculik dan dibunuh, kemudian dibawa yang berakhir di lubang buaya. Nah, pada hari itu saya hanya bisa mendengarkan dari radio RRI yang dikuasai oleh Gerakan 30 September, di mana mereka mengumumkan bahwa Presiden Soekarno, Panglima tertinggi ABRI, berada di bawah lindungan Gerakan 30 September. Sedangkan para jenderal yang diculik adalah mereka yang akan melakukan coup terhadap Presiden Soekarno, sehingga Bung Karno dalam lindungan Gerakan 30 September. Bahwa orang tua kami dicap atau disebut sebagai Dewan Jenderal para pengkhianat, begitulah kira-kira. Sedangkan radio dari Australia berbeda, mereka mengatakan bahwa para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Kemudian Gerakan 30 September pengumumannya berlanjut dengan mengatakan bahwa mereka yang telah berhasil mengambil para jenderal yang akan melakukan coup terhadap pemimpin besar revolusi naik pangkat 1 tingkat, dan yang berhasil menyingkirkan atau mengambil para jenderal naik pangkat 2 tingkat. Nah, kemudian pagi itu masih simpang siur keadaan, belum ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya perintah Pak Harto di Kostrad adalah, karena semua berkumpul di Kostrad saat itu termasuk Jenderal Nasution, adalah menutup semua pintu-pintu keluar Jakarta maupun masuk Jakarta. Dan itu dilakukan oleh Pangdam Jaya, Bapak Umar Wirahadikusuma. Kemudian kira-kira jam 2 siang, karena tidak ada perintah komando dari Presiden Panglima tertinggi, baik kepada Pak Harto maupun pada Gerakan 30 September, maka
Gerakan 30 September melakukan pengumuman pada jam 2 siang melalui RRI lagi, ya ini sekarang namanya Dewan Revolusi, pimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang mengatakan bahwa kabinet Dwi Korah demisioner. Disitulah kira-kira saya berpendapat itulah yang disebut kudeta terhadap Presiden Panglima Tertinggi Soekarno, disebabkan tidak adanya perintah atau komando dari Bung Karno. Bagaimana seterusnya mereka tidak, gerakan 30 September ini ternyata tidak punya dukungan alat perlengkapan untuk melakukan sebuah kudeta, yaitu tank, panser, dan peralatan lainnya, sehingga mereka hanya punya pasukan, 2 pasukan yang berada di sekitar Monas, di mana yang satunya sudah kembali ke Kostrad, yang satunya bergabung di Halim. Nah, itulah saya pikir dengan pengumuman Dewan Revolusi bahwa kabinet Dwi Korah itu demisioner, itulah kudeta terhadap Presiden Panglima Tertinggi. Jadi di situ kemungkinan bahwa tidak adanya perintah atau komando dari Presiden Panglima Tertinggi, maka mereka masing-masing mengambil inisiatifnya. Nah, Pak Harto sendiri di Kostrad menyadari bahwa itu adalah sebuah kudeta, sehingga kemudian beliau memerintahkan Komandan RPKAD untuk mengambil alih atau merebut kembali Radio Republik Indonesia dan telekomunikasi. Setelah itu berhasil, kemudian Pak Harto, setelah berhasil kemudian Pak Harto mengirim telex, ya istilahnya waktu itu, ke seluruh kodam-kodam seluruh Indonesia bahwa di Jakarta telah terjadi sebuah kudeta terhadap pemerintah yang sah. Dan kemudian dimulailah gerakan dari Kostrad di bawah pimpinan Pak Harto dan juga RPKAD menyerbu, ya belum sampai menyerbu, perintah untuk menyerbu Halim, karena diduga di sanalah Bung Karno, Presiden Panglima Tertinggi, berada bersama dengan pimpinan Dewan Revolusi. Dan oleh karena itu sekitar pukul 24 tengah malam, Presiden Soekarno bersama beberapa ajudannya kembali ke Istana Bogor. Dan beliau tidak ada perintah apapun atau komando apapun, karena Untung sebagai Komandan Dewan Revolusi telah mengumumkan bahwa seolah-olah dialah pemimpin tertinggi di negeri ini, di Republik Indonesia, dengan mengatakan bahwa semua yang berpangkat di atas Letnan Kolonel harus turun di bawah dia atau paling tidak sama. Dan disitulah saya rasa Bung Karno pun kembali ke Istana Bogor, dan baru tanggal 6 Oktober Bung Karno muncul di Istana Bogor bersama dengan para wartawan. Tapi saya juga mendengarkan lewat TVRI bahwa Bung Karno mengatakan apa yang terjadi terhadap para jenderal seperti ayah saya, para deputi dan asistennya adalah riak-riak kecil di samudera. Rim, apa namanya bahasa Belandanya, rim ocean in the ocean gitulah, bahwa itu riak-riak kecil di samudera. Dan saya pikir kenapa begitu ya, kok tidak ada penghargaan sama sekali terhadap orang tua kami yang ditemukan di sumur dalam keadaan sudah tidak berbentuk lagi, deform gitu, artinya tidak ada bentuk lagi, sehingga sulit untuk mengenali bagaimana kami menderitanya, yang tadinya sepertinya mereka berangkulan bersama-sama, tiba-tiba bermusuhan dan saling menghabisi gitu ya. Dan ini terjadi hanya karena masalah ideologi, di mana ideologi komunis dan ideologi Pancasila tidak dapat disatukan. Dan Presiden Soekarno mengusahakan nasionalis, agama dan komunis, dan itu tidak bisa, itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sudah menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi setelah tanggal 6 Oktober itu Bung Karno berada di Istana Bogor, dan kemudian belum ada ceritanya lebih lanjut. Tapi kalau saya boleh sampaikan, susunan Dewan Revolusi itu yang tertinggi adalah Untung Syamsuri, Letnan Kolonel. Di bawah dia itu adalah Pak Suparjo, Brigjen. Bayangkan, seorang Brigjen pun wakil Komandan Dewan Revolusi, dan seluruh
Politbiro CCPKI, di mana di situ ada DN Aidit, ada Nyoto, Sudisman, Jam Komarusaman, dan beberapa perwira dari darat, laut, dan udara, dan kepolisian yang memang sudah dibina oleh Partai Komunis Indonesia selama itu. Dan kemudian Bung Karno mulai menjadi pertanyaan masyarakat karena tidak ada keputusan apa-apa, sedangkan Pak Harto mulai melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur Partai Komunis Indonesia, termasuk underbawnya yaitu Pemuda Rakyat, Gerwani, yang memang kita semua sudah tahu itu. Nah, muncullah kemudian demonstrasi-demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan mereka menggunakan nama-nama, kalau di daerah Menteng itu Batalion Ahmad Yani, Batalion Suprapto di daerah Jakarta sana timur, Jakarta Utara, kemudian Batalion Haryono, Batalion S. Parman, Batalion Suprapto, Batalion Tendean, Batalion Panjaitan, semua itu mahasiswa yang mengorganisir. Dan saya waktu itu masih di sekolah SMA Santa Ursula, dan saya gabung dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Jadi setiap hari kerjanya itu kita melakukan demo terhadap pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang tidak pernah mengutuk Partai Komunis Indonesia, yang nyata-nyata menjadi dalangnya. Dan pada saat itu pula Letnan Kolonel Untung sudah lari, kalau nggak salah 10 hari dia lari ke Brebes naik bis, kemudian ditangkap. Kemudian DN Aidit juga lari sampai ke mana, ke Jawa Tengah, daerah dia itu Boyolali, Klaten, begitulah. Kemudian Suparjo yang Brigjen yang tadinya berada di Halim bersama-sama dengan pemimpin besar revolusi, dia juga lari, malah hampir setahun dia baru ketangkap karena lari ke sana kemari. Dan kemudian yang dilindungi, ya menurut saya ya, yang dilindungi oleh Bung Karno itu hanya Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara era beliau, yang kemudian ditugaskan ke luar negeri beserta seluruh keluarganya. Nah, disinilah kita demo itu sampai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret, yaitu tanggal 11, kalau nggak salah tanggal 10 Maret itu demo yang terbesar, di mana kita sampai ke istana dan mulai masuk merangsak Istana Merdeka, di mana ketika itu Bung Karno sedang rapat dengan kabinet 100 menterinya itu, yang kita tuntutan dari Tritura, 3 komando rakyat, yaitu 1 bubarkan PKI, kedua itu kabinet 100 menteri, yang ketiga turunkan harga beras. Jadi beras masih menjadi pangan yang paling pokok saat itu. Dan ketika kami berhasil, saya tidak ikut masuk ke istana, tapi teman-teman kakak-kakak kami yang senior berhasil, itu Bung Karno kemudian dibawa ke Bogor. Subandrio, Menteri Luar Negeri, lari ketinggalan sepatunya, mungkin waktu rapat dia copot sepatu, dan dia adalah ketua ketua Badan Intelijen. Kemudian yang lainnya lari semualah pokoknya, dan kemudian oleh para pimpinan Angkatan Darat ad interim waktu itu, mulailah 3 jenderal pergi ke Bogor untuk menyatakan Bung Karno harus mengeluarkan surat SP 11 Maret, surat perintah 11 Maret pada Pak Harto tanggal 12. Kemudian esok harinya berdasarkan surat yang dipegang Pak Harto itu, maka Pak Harto membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta seluruh ormas-ormasnya dan underbawnya, terutama Gerwani dan Pemuda Rakyat yang paling getol menghabisi orang tua kami di sumur lubang buaya. Jadi mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap negara Republik Indonesia yang sah itu dikejar oleh pasukan dari RPKAD, terutama namanya Tim Kalong kalau tidak salah, dan Jakarta dinyatakan dalam keadaan perang, di mana
setiap jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu curfew jam malam. Dan kalau siang hari itu tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Dan di rumah di Jalan Lembang itu kami sibuk sekali, justru kalau siang hari itu banyak sekali tamu yang datang berbis-bis sehingga ada yang pingsan, ada yang nangis meraung-raung, ada yang muntah-muntah. Dan kebetulan di rumah itu ada 2 dokter, dan saya dan adik-adik saya membantu Pak Dokter ini, yang akhirnya saya menjadi prigel ya, menjadi terbiasa menangani orang-orang yang sakit. Meskipun di rumah itu banyak mahasiswa karena demo, kemudian banyak tamu, tentara, semua jadi satu. Dan yang saya heran ya, makanan itu selalu ada. Padahal itu kita sedang mengalami keadaan yang paling sulit secara ekonomi, politik kita jatuh merosot ke bawah, nggak punya teman. Indonesia itu sendiri karena keluar dari PBB ya. Kemudian kita nggak punya teman, kita nggak punya siapa-siapa, miskin, uang 1.000 jadi 1 rupiah, inflasi yang 650%. Tapi entahlah itu kebesaran Allah juga bahwa makanan selalu ada yang mengirim, dan kami sudah prasmanan, tidak ada lagi makan yang seperti kalau masih ada bapak dulu di meja makan. Itu semua sudah tidak ada, piring bertumpuk-tumpuk, semua ditumpuk, sayur-sayuran di meja, ya pecel, entah apa, entah tempe goreng, pokoknya semua makan. Dan saya membantu ibu menerima tamu yang banyaknya luar biasa itu, yang akhirnya memang saya juga jadi sakit karena nanganin yang sakit, jadi kita ikut sakit ya. Nah, kalau sudah malam itu baru terasa bahwa yang melakukan pembersihan itu hanya TNI. Jadi panser-panser itu di mana-mana. Depan rumah Jalan Lembang itu ada 4 panser kawat berduri. Dan kemudian suatu hari itu Badan Pusat Intelijen yang di Jalan Madiun itu diambil alih oleh TNI. Terjadi tembak-tembakan dan dokumen-dokumen disita semua. Dan kemudian adanya mahkamah militer luar biasa, di mana di situ yang tertangkap waktu itu untung, kemudian diadili di situ dan ditembak mati. Suparjo juga tertangkap setelah 1 tahun. Kalau DNID itu memang tertangkapnya di Jawa Tengah, saya lupa di Boyolali itu. Pokoknya dia lagi ngumpet di belakang lemari gitu, yang langsung ditembak mati oleh pasukan Kalong itu tadi. Dan yang lain-lain tertangkap semua dari PKI itu, pentolan-pentolannya itu yang mendesain dokumen-dokumen Gilchrist, Dewan Jenderal itu semua habis memang. Sehingga sepertinya saya merasa Bung Karno juga tidak ada teman. Beliau sendiri di Istana Bogor dalam keadaan mulai kehabisan tenaga dan kekuatan beliau yang tadinya presiden seumur hidup, panglima tertinggi angkatan bersenjata, penyambung lidah rakyat Indonesia, Bapak Agung, apalagi itu sepertinya sudah tidak ada artinya karena semua sudah diambil alih oleh TNI Angkatan Darat. Situasi terkendali, situasi menjadi berangsur-angsur menjadi aman, dan beliau Bung Karno seperti tersisihkan ya. Yang juga pada akhirnya nantinya pada tahun 9 beliau pernah datang ke makam bapak saya, Bapak Yani itu setahun kemudian, jadi 1966 bulannya Juni kalau tidak salah, beliau ke sana diantar oleh Pak Harto juga saya rasa. Disitulah beliau menangis terseduh-seduh kehilangan jenderal yang katanya yang paling disayangi atau paling dibenci, saya tidak tahu. Karena Bung Karno mendengarkan bisikan orang-orang itu sehingga beliau percaya seolah-olah Pak Yani akan mengambil alih, akan menyingkirkan Bung Karno, padahal Pak Yani sama sekali tidak ada niat seperti itu. Beliau seorang prajurit sejati, garda terdepan untuk NKRI, tapi karena fitnah, maka fitnah itu memang lebih kejam dari pembunuhan. Dan kata Pak Nas kan adik-adik saya ini tidak saja difitnah tapi juga dibunuh. Dan penyesalan itu memang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan disitulah Bung Karno di makam orang tua saya, bapak saya menangis terseduh-seduh kehilangan orang yang tadinya sangat dicintainya. Cinta dan benci itu biasanya jadi satu ya. Mungkin beliau salah mendengarkan nasihat
atau salah mendengarkan omongan orang-orang. Makanya harus hati-hati kalau jadi pemimpin itu, jangan terlalu banyak pembisik ya. Nah, kita harus firm ya. Memang pemimpin itu dikerubuti atau dikelilingi 1.000 orang strangers. Pemimpin itu dikelilingi 1.000 orang yang dia tidak kenal. Nah, itu ada itu istilahnya, sehingga harus hati-hati. Nah, hindari 3 harta, tahta, wanita. Itu adalah filosofinya Jawa. Hindari 3 Saya selalu ingat ya, harta, tahta, dan wanita. Kalau kita kena dari itu, habislah gitu. Nah, Presiden Soekarno sendiri kemudian diminta membuat ya surat perintah tadi. Itu yang namanya pembubaran PKI oleh Pak Harto tanggal 12 itu di jalan-jalan Hotel Indonesia ya, terutama di depan tuh penuh dengan masyarakat yang riang gembira, meluapkan kegembiraan setelah demo berbulan-bulan ya. Akhirnya PKI dibubarkan dan tentara Manunggal dengan rakyat, dan kebahagiaan, kegembiraan itu memang ada ya, dan saya ada di jalan-jalan juga di situ waktu itu. Kemudian di rumah juga saya selalu membantu ibu dengan adik-adik saya. Kita tetap bersama-sama meskipun dalam keadaan yang tidak mudah, adalah hari-hari yang gelap memang, tapi kami harus melalui itu. Dan saya rasa setelah surat perintah 11 Maret itu memang keadaan mulai terkontrol, dan kemudian pembersihan sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali ya. Itu wilayah-wilayah yang sangat berat memang, yang dulu dikuasai oleh PKI, dan orang-orang PKI juga habis para pimpinannya itu yang di Politbiro. Saya tidak tahu bahwa simpatisannya mungkin banyak sekali dulu ya, katanya 3 juta. Memang kemudian ada yang dikelompokkan menjadi ada yang diadili di Mahmilub, yang pentolan-pentolan tentu saja. Yang lain-lainnya itu ada yang di Pulau Buru maupun B dan C, di mana saya sendiri tidak tahu. Dan banyaklah cerita setelah itu sampai kita mencapai suatu keadaan yang tenang, bisa bekerja kembali, sekolah kembali, sampai ya cita-cita yang dicita-citakan ibu bapak saya, kami bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi surat perintah 11 Maret itu sudah keluar, keadaan masih kacau, Jakarta masih dalam jam malam. Dan yang anehnya itu tahlil itu tetap diadakan setiap sore sebelum jam 6 harus selesai. Kita harus pulang mereka, dan selalu Mbak Bingkisan tetap ya. Dan yang datang untuk tahlil itu bukan hanya agama Islam, tapi biksu juga ada, dari Katolik ada, dari Kristen ada, Buddha ada, semua ada. Dan di situ juga kami anak-anak Pak Yani yang sekolahnya di Santa Ursula, sekolah Katolik, kami diajari oleh Pusroh Angkatan Darat mulai mempelajari surat-surat di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, semua surat. Dan sehingga kami bisa ikut bersama-sama berdoa untuk Bapak. Sampai dengan Ibu malam sering ngajak kami ke makam pahlawan bersama beberapa pengawal, dan kita harus tahu sandinya malam itu ya. Kalau misalnya salah sandi, kita bisa ditembak. Jadi kita tunggu dulu jam 6 itu pasti ada sandinya datang. Misalnya mangga, jawabannya harus pisang misalnya ya. Kalau mangga jawabannya jeruk, ya kita ditembak gitu. Jadi kita sudah bawa itu, yang paling depan tuh tentara pasti yang pegang sandinya. Kalau kami di stop itu kami kasih, dan di kuburan itu di makam Bapak ya, kita bawa air putih, bawa bunga, bawa tikar, karena kami udah ngantuk juga yang nemenin ibu itu ya. Kalau ibu tuh nggak ngantuk-ngantuk, jadi ibu tuh terus di situ pengen tidur di situ, sedangkan kami anak-anaknya ibu tuh sudah ngantuk, udah jam 11 jam 12 malam ya. Kadang-kadang pengawal bilang, ayo Bu, sudah terlalu malam, kita harus pulang gitu. Ibu itu harus terus dibuat begitu. Nah, sampai rumah ibu entah tidur entah tidak, saya nggak tahu, tapi besok banyak tamu lagi. Itulah situasi kami waktu itu. Nah, tahlil setiap sore sudah pada datang jam 4 mungkin atau jam 3 ya, karena situasi ya, sehingga jam-jam
tahlil pun dibuat sebelum maghrib ya, sebelum jam malam sampai nanti berakhir. Dan tahlil itu hampir boleh dikatakan selama 1 tahun ya, tiap malam. Dan makanan selalu ada. Itu yang saya sampai hari ini kalau berpikir Indonesia dalam kondisi terpuruk gitu kok bisa makan gitu ya. Nasi lagi ya, dengan lauk pauknya. Kita sudah biasa sih makan prasmanan dengan tentara, dengan mahasiswa ya. Ada sedikit menghibur sebetulnya. Tapi kalau sudah malam, nah itu yang mengerikan tuh, malam sepi sekali, yang keliling hanya TNI, tentara-tentara berkeliaran di jalan-jalan, dan sering ada dengar tembakan-tembakan, sehingga akhirnya kita suka berpikir siapa itu yang dimati, siapa itu yang ditembak, dan kita nggak bisa ada jawabannya, tapi itulah, dan tembakan-tembakan itu menjadi suara yang lumrah ya, yang sudah biasa saya dengar. Jadi itulah situasi, karena saya di Jakarta, itu situasi Jakarta pada saat itu. Begini, saya sekarang ini waktu-waktu sesudah peristiwa saya dibilang saya bukan pakar, saya bukan ahli, saya memang bukan. Saya juga bukan seorang profesor, tapi saya adalah saksi hidup anak kandung dari Bapak Jenderal Ahmad Yani yang menyaksikan sebuah pembunuhan yang sangat kejam. Kalau orang mengatakan tidak ada siksa, diseret itu sudah satu siksaan ya. Dan ketika kami menangis mengejar Bapak, kami ditodong dengan senjata, itu tidak akan pernah lupa. Nah, ketika orang mengatakan bukan pakar, dan ibu saya selalu bertanya, kenapa bapakmu itu dibunuh? Salah apa dia? Salah apa dia? Di sini terus terngiang-ngiang di telinga. Akhirnya nggak tahu bagaimana saya mulai menulis ya. Dan menulisnya itu biasanya tengah malam, jam 12 malam sampai jam 3 pagi dengan berurai air mata. Saya bertanya, iya, pada Tuhan sebenarnya, kenapa bapakku itu dibunuh? Dan kemudian saya mulai bergerak, pelan-pelan saya menemui Pak Nasution, Pak Sarwo Edi, Pak Mitro, semua pimpinan Angkatan Darat yang kira-kira Bapak saya pernah sebut namanya, pasti saya datangi dan saya tanya, Bapak saya itu seperti apa? Itu luar biasa sekali yang saya dapatkan dari situ. Mungkin pakar mungkin belum dapat ya, tapi saya dapat. Dan seperti Pak Nas bercerita dengan saya, ada ketidakenaan hubungan Pak Nas dengan Pak Yani, itu beliau ceritakan secara blokosuto ya, saya terbuka gitu ya pada saya. Beliau mengatakan ya, karena Yani sudah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, dia punya jalur khusus ke Presiden, sedangkan saya hanya seorang kepala staf Angkatan Bersenjata, hanya seorang kepala staf angkatan. Itu yang membuat Yani tidak lagi perlu saya gitu. Mungkin di situ saja, tapi beliau sampaikan kepada saya tidak dengan kebencian. Beliau menyampaikan itu kepada saya karena dia sayang sekali sama Pak Yani sebetulnya. Mereka itu kan semua sama. Kemudian dengan Pak Harto juga demikian. Jadi di Angkatan Darat ada Pak Hidayat, ada Pak Jatikusumo, yang lebih senior dari Pak Yani itu banyak. Tapi Pak Yani itu memang prajurit yang dikagumi di Angkatan Darat, diidolakan oleh prajurit Angkatan Darat. Dengan saya bertemu dengan beliau-beliau itu, saya kemudian bisa menulis. Dan ini buku pertama yang saya tulis, saya beri judul Profil Seorang Prajurit TNI, karena beliau adalah seorang prajurit. Beliau adalah Bayangkara negara kita. Beliau melindungi menumpas DITII, menumpas PRRI, apapun yang namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, itu tidak boleh di Pak Yani, kamusnya Pak Yani itu adalah tidak boleh ada negara di dalam negara. Sehingga ketika PKI melakukan pengkhianatan kepada Republik Indonesia, TNI lah yang maju, dan itu bagi saya adalah satu kesatuan di Angkatan Bersenjata kita yang sangat luar biasa. Memang karena TNI lahirnya dari rakyat dan untuk rakyat, jadi mereka pasti didukung oleh rakyat. Apapun yang mereka lakukan demi keutuhan negara kita tercinta. Jadi dari buku ini saya menuliskan semua yang saya alami, mulai dari pagi subuh yang mengerikan, kemudian bab 13 mengenai bagaimana sumur lubang buaya ditemukan,
dan lain-lain termasuk teman-teman bapak saya, sahabat-sahabat bapak saya tulis semua di buku ini. Namanya Profil Seorang Prajurit, dan kemudian juga diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Heinemann Publisher Company dengan judulnya ya sama, Profile of a Soldier, dan ini sudah ada di Amazon.com di Amerika. Kemudian saya punya teman dari orang Inggris, Jane Morrison, yang saya bilang, Jane, can you help me to get this book? Dan dia belikan untuk saya karena sulit ya untuk kita beli dari Indonesia tuh tidak bisa. Jadi saya minta tolong teman saya orang Inggris untuk mencarikan buku ini. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia Profil Seorang Prajurit, bahasa Inggrisnya adalah Profile of a Soldier. Dan banyak buku yang saya tulis setelah itu, memang saya senang menulis, dan sampai ke hari ini sudah 6 buku yang saya tulis. Dan waktu saya menulis pertama ini sebetulnya tulisan bapak saya sudah saya masukkan ya, tulisan bapak saya tentang Dewan Jenderal dan dokumen di Inggris. Tapi saat itu masyarakat kita belum senang membaca, masyarakat kita itu kurang senang membaca. Jadi kalau banyak tulisan mereka malas baca. Maka sekarang saya berpikir ya kalau dibuat dalam bentuk film, dalam bentuk video, itu mungkin lebih bisa diserap oleh mereka dengan mudah. Oleh sebab itu saya pun bekerja dengan cara-cara seperti itu, karena memang dituntut keadaan teknologi tambah maju ya, memang begitu. Jadi ingin saya sampaikan di sini, banyak orang bicara tentang Pak Yani dan Pak Harto saling tempeleng atau apa, atau memecat dan sebagainya, itu nggak ada itu. Jadi yang ada adalah kalau di angkatan bersenjata kita ada perbedaan, ada sedikit, ya itu kan dibicarakan dengan baik ya, dan solusi itu selalu ada. Jadi seperti orang mengatakan Pak Yani nempeleng, enggak ada. Yang ada itu mereka justru ahli-ahli strategi ini, ahli strategi perang gerilya. Malah dengan Pak Dirman dulu mimpin perang gerilya, ada Pak Yani, ada Pak Harto. Cuma mereka tidak pernah menyombongkan diri gitu, cerita oh saya dulu sama Pak Dirman begini. Enggak perlu. Tapi memang mereka bersama-sama, tidak ada namanya friksi. Nah, ketika mereka sudah di Angkatan Darat dan Pak Yani ikut SESCO tahun 1954 di Amerika dan di Inggris, Pak Harto terlambat. Pak Harto baru tahun 60-an ya. Jadi kalau Pak Yani itu katakan lebih junior tapi lebih dulu menduduki posisi Menteri Panglima Angkatan Darat, dan beliau tidak lupa, beliau menempatkan Pak Harto karena ahli strategi di C2 cadangan angkatan, apa istilahnya saya nggak hafal, tapi C2 itu cadangan strategi Angkatan Darat. Itulah yang nantinya dikirim ke yang Malaysia itu dari situ. Juga beliau memimpin Mandala ya, yaitu merebut Irian Barat, Pak Harto yang diminta Pak Yani. Dengan Pak Yani sebagai satu-satunya diangkat Bung Karno sebagai juru bicara tunggal masalah Irian Barat. Jadi tidak boleh ada orang lain yang bicara masalah Irian Barat kecuali Pak Yani. Dan Pak Yani tentunya dengan Pak Harto, dengan semua pasukan yang termasuk Pak Benny Murdani, itu dalam Angkatan Darat tuh saya lihat sangat luar biasa. Pak Yani memimpin operasi 17 Agustus, itu adalah gabungan darat laut udara pertama kali, dan tidak pakai duit banyak-banyak, tidak punya apa-apa, naiknya kapal Tampo masuk, tapi berhasil untuk menumpas PRRI. Tapi akhirnya toh mereka tentara juga, kembali lagi ke pangkuan Angkatan Darat bersama Pak Yani lagi. Jadi kita harusnya bangga punya tentara TNI yang seperti itu, berjiwa patriot. Mereka selalu bersama. Kadang-kadang mereka ada sedikit friksi, ada sedikit perbedaan, tapi selalu friksi perbedaan diselesaikan dengan cara yang sangat perwira. Bapak saya pun salaman dengan pemberontak PRRI di Mabes sampai ketemu di Padang. Nah, di Padang dikejar sama bapak saya karena dia berontak. Nah itu, tapi kembali lagi nantinya. Nah, dengan Pak Harto pun demikian. Makanya jangan heran ketika terjadi peristiwa 1 Oktober, siapa yang berpikir strategis? Pak Harto.
Ketika tidak ada satupun yang bisa memecahkan masalah itu, Pak Harto didukung oleh Pak Nasution, oleh seluruh Angkatan Darat, Laut, dan Kepolisian. Mereka bersama-sama, karena mereka sudah tahu Lubang Buaya itu di mana tempat latihan Pemuda Rakyat dan Gerwani, itu sudah dipantau lama. Jadi tidak sulit, tapi mereka berani untuk menyerbu, ya serbu gitu. Tapi mereka lari semua akhirnya. Tidak satu pun yang berani melawan. Semua musuh-musuh negara itu habis. Memang harus begitu. Tapi di dalam tentara, kalau tentara membunuh tentara, ya itu hukumannya hukuman mati, tembak mati gitu loh. Jadi mungkin jiwa kita nggak sama lah ya, mungkin aduh kasihan ya, tapi di dalam tentara hukum itu seperti itu. Maka bapak saya selalu bilang tentara itu membunuh atau dibunuh. Itu kata bapak saya dulu kalau lagi makan siang ya sudah bicara seperti itu. Dan terbukti ya beliau dibunuh, dan yang membunuh bapak saya pun akhirnya dibunuh, tembak mati. Untung tembak mati, semua Suparjo tembak mati, hukumannya itu. Tapi yang saya heran Kolonel Latif itu nggak ditembak mati, dibiarkan hidup. Nah itu yang kemudian bicaranya ngawur ke sana kemari, yang bilang kalau dia lapor Pak Harto bilang sama kita, saya lihat dia tapi nggak bicara. Jadi banyak hal-hal yang kita clearkan, itu semua di Mahmilub lah. Di Mahmilub itu saya dengarkan kesaksian Subandrio tentang dokumen Gilchrist, Our Local Army Friends ya. Kalau saya kan dengar dari bapak saya terima bunga ya, karangan bunga dari Gilchrist, dari katanya dari saya seorang Nikolim. Tapi itu surat kaleng yang dikirim sebetulnya ke Pak Bandrio, ke rumah Subandrio itu tanpa nama, tanpa alamat, namanya Sekar, Pesukar, siapa, isinya itu bahasa Indonesia lagi. Isinya itu gini, bahwa Inggris dan Amerika akan menyerang Indonesia bersama Our Local Army Friends. Loh kok cuman Army Friends saya in English, tapi atasnya itu dibilang dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, terus itu surat dibawa ke BPI, di Pusat Intelijen, untuk dianalisa. Apanya yang mau dianalisa untuk kata-katanya seperti itu? Ada karangan bunga bapak saya cerita, dan bagi bapak saya itu sesuatu yang ya lumrah dan tidak ada apa-apanya lah ya, membantu menyelamatkan waktu kedutaan besarnya dibakar, ya harus diselamatkan. Itu jadi saya ingin share ini ya, apa yang saya sampaikan ini supaya masyarakat Indonesia itu juga berpikir dan mulai matang dalam menganalisa sesuatu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Jadi harus dipelajari dulu. Kalau ada isu itu jangan langsung divonis, oh ini begini. Oh tidak. Kalau di Angkatan Darat tuh saya tahu sekali karena saya punya orang tua ada di situ, dan beliau adalah seorang pemimpin, seorang menteri, panglima, dia punya komando, dia punya pasukan, dan kesayangan Pak Nas, kesayangan Pak Harto, kesayangan Pak Gatot Subroto. Semua senior di Angkatan Darat mencintai Pak Yani, dan beliau adalah idolanya Angkatan Darat ya. Itu saya tahu. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh, dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian?